Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman semua, kemarin saya mendapatkan satu video yang sangat miris teman-teman ya. Dan video ini sudah tersebar di berbagai media sosial, di TikTok maupun di Facebook. Dan saya dapatnya di Facebook, yang mana isinya itu adalah ada salah seorang Ustadz Salafi Wahabi yang mendoakan keburukan untuk orang Islam yang lainnya yang tidak sepaham dengan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya gara-gara tidak sepaham, tidak sepemahaman, kemudian Ustadz ini berdoa keburukan untuk saudara muslimnya. Ini sangat miris teman-teman ya. Dan Ustadz ini kemarin yang mempermasalahkan masalah surat musik dan hukum musik. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu videonya teman-teman. Ya Allah, jadikanlah ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa dengarkan musik itu boleh-boleh aja selama tidak melalaikan dari sholat, agar mereka semua mati dalam keadaan mendengarkan musik ya Allah, berserta orang-orang yang mendukungnya. Ucapkan amin. Nah, itulah tadi teman-teman ya, video dari salah seorang Ustadz Salafi Wahabi mendoakan keburukan untuk saudara muslimnya yang tidak sepaham dengan dia. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya siapa namanya ya, karena kemarin sempat viral gara-gara hukum musik dan surat musik. Dan dia latar belakangnya sebenarnya bukan dari latar belakang agama, hanya seorang lulusan teknik industri, kemudian mulai berkecimpung dalam masalah agama. Kita lihat sendiri ya, kita lihat sendiri bagaimana akhlak dia, tidak mencerminkan seorang ustadz, seorang ulama, enggak. Tidak mencerminkan seorang yang paham agama. Hanya gara-gara beda pemahaman saja dia mendoakan keburukan untuk orang Islam yang lainnya yang tidak sepemahaman dengan dia. Miris sekali teman-teman ya. Padahal ngakunya paling sunnah, ngakunya paling ikut Nabi, ngakunya paling ikut Al-Quran. Tapi dari akhlaknya, dari perbuatannya, dari ucapannya, itu tidak mencerminkan kalau dia itu ikut sunnah, kalau dia itu ikut Nabi. Nabi Muhammad SAW saja, ketika ada orang yang menzalimi beliau, ketika ada orang yang berbuat buruk kepada beliau, beliau tidak pernah mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Beliau malah mendoakan hidayah dan kebaikan untuk orang yang menzalimi beliau. Nah, ini hanya gara-gara beda pemahaman, hanya gara-gara tidak sepemahaman didoakan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ngakunya paling sunnah. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita, atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Jadi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena azab. Nah, ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib. Ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai ya, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafirun, ketika masih kafir didoakan Allahumma izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangkana yarjuwa wal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi orang yang Islam, orang muslim sejati, orang Islam sesungguhnya adalah orang Islam yang lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kalau orang-orang Islam tidak selamat dari keburukan lisan kita, maka keislaman kita itu diragukan, ya, diragukan. Dari video yang tersebar itu kita sudah bisa menyimpulkan memang akhlak seorang Wahabi Salafi itu begitu, ya. Kalau tidak mengkafirkan,
menyesatkan, membid'ahkan, ya nanti akan mendoakan keburukan kepada orang yang tidak sepemahaman dengan dia. Kemudian kita lihat juga kemarin, di awal-awal dia mempermasalahkan masalah musik dan surat musik. Dia tuh ngomongnya Masya Allah, sombong sekali. Tapi ketika Ustadz Adi Hidayat membuat kajian dan membahas masalah musik dan surat musik, dia malah membuat video klarifikasi seakan-akan dia yang terzolimi, padahal dia yang cari gara-gara. Harusnya tuh kalau salah ya salah aja, tinggal minta maaf, simple. Wahai masyarakat, saya mohon maaf, saya salah, selesai. Tapi sudahlah, kan memang sudah kebiasaan bikin salah, tapi setelah itu berperan jadi korban. Ini adalah part 3 dari closing statement saya, dan ini adalah surat terbuka untuk Ustadz Adi Hidayat, Hafidzakumullah. Dia yang cari gara-gara, tapi akhirnya dia yang merasa terzolimi. Ya kalau nggak mau dihujat, jangan cari gara-gara. Luaskan hati untuk menerima perbedaan, bukan malah mendoakan keburukan bagi orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kita. Apakah akhlak seorang Wahabi begini? Ya, apakah akhlak seorang Ustadz Salafi Wahabi itu begini? Tolong dijelaskan.